Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kejutan manis dari semesta. Jadi, ini adalah hadiah dari semesta untuk kalian yang sedang menunggu kebahagiaan, menunggu gebrakan apa yang akan terjadi dalam hidup kamu. Jadi, aku percaya kalau di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi, siapapun yang klik video ini berarti ada pesannya untuk diri kamu. Untuk kalian yang mau claiming energi healing atau energi kebahagiaan, nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati, pause videonya jika kamu butuh waktu untuk menenangkan diri. Lalu di sini timeless reading ya, mau kapanpun kamu nonton, replikasikannya saat kamu nonton. satu jam setelah aku post atau bahkan 10 tahun setelah aku post, replikasikan momen tersebut. Jadi kita langsung lihat aja keajaiban dari kejutan manis dari semesta. Ada openness, jadi nanti akan ada banyak pintu yang terbuka untuk diri kamu. Ibaratkan dari kemarin tuh kamu ngelihat pintunya kok ketutup atau pintunya kekunci, mau ngerjain ini ya buntu, ngerjain itu buntu, mau kesana kemari nggak bisa gitu. Jadi nanti akan ada yang terbuka di sini. Jadi istilahnya kalau yang aku lihat nanti ada momen apa ya, momennya itu sebenarnya dari kalau aku lihat dari universe, entah itu saat full moon, new moon, pokoknya ada sesuatu yang terjadi di astrological kita, dan itu yang akan menjadi energi pembawa keberuntungan gitu. Jadi di sini iya, fasenya itu next phase-nya ya, untuk terbukanya saat kamu nonton nih, bisa pas fase new moon atau full moon. Jadi di sini pintu-pintu yang terbuka untuk diri kamu. Mungkin yang kemarin sedang menunggu pekerjaan, menunggu panggilan, nanti akan ada jawabannya. Jadi yang tadinya kamu mau ngerjain sesuatu gitu, atau mau ke perusahaan ini atau ke perusahaan itu, ada jalan buntu, nanti akan ada jalan yang terbuka gitu. Di sini ada stillness. Kamu akan berada di posisi yang sangat bagus, kehidupan kamu juga akan lebih tenang lagi dan damai. Jadi kalau aku lihat di sini emosional kamu juga bakalan lebih tenang lagi ya, karena ketenangan itu yang aku lihat datangnya dari sense of security. Jadi ngerasa kalau misalnya di masa depan ya udah biarin semesta yang ngatur, Tuhan yang ngatur, aku menjalankan apa yang sekarang. Nah, saat kita terlalu cemas tentang apa yang terjadi di masa depan, di situ kan akan ada gejolakan emosional ya. Nah, di sini kamu tidak akan ada rasa cemas tentang kedepannya seperti apa, karena yang fokusin sekarang. Nah, akhirnya si emosional kamu juga akan lebih stabil lagi. Nah, saat emosional kamu stabil, keputusan yang kamu pilih pun itu bakalan jadi keputusan yang tepat untuk diri kamu gitu. Orang-orang pun bakalan melihat kamu sebagai sosok orang yang calm, tenang, damai gitu. Really graceful energinya. Terus kejutan manis dari semesta lainnya, ada change, ada perubahan di kehidupan. Cuman kalau yang aku lihat ini lagi kayak miracle aja. Jadi perubahannya itu datangnya kayak serendipity moment. I always love serendipity moment. Serendipity itu adalah kejadian-kejadian yang tidak terduga tapi memberikan kebahagiaan. Nah, di sini kayak miracle, kayak keajaiban. Kalau yang aku lihat, itu bisa jadi kayak gini loh. Contoh ya, kayak kamu berjalan ke sebuah tempat gitu, tersesat. Aduh, kan kalau orang tersesat, aduh aku pusing, aku galau, kayak tersesat. Tapi kalau kamu santai, udah tersesat dinikmati. Saat momen kamu menikmati itu, malah kamu melihat entah kamu ketemu coffee shop yang bagus banget, entah ketemu sama sosok orang yang memang memberikan kamu kebahagiaan. Jadi banyak banget momen-momen miracle, keajaiban-keajaiban. Nah, ini momen keajaiban itu yang akan merubah hidup kamu. Merubahnya itu jadi bentuknya kayak ke atas kan, karena ini
kayak dibawa sama balon terbang ya. Jadi yang tadinya mungkin ya udah kamu santai, grounding di darat gitu. Jadi ya udah kehidupan kayak biasa, nanti kehidupannya akan berubah. Ngerasain gimana sih di atas tuh gimana sih gitu. Terus di sini lanjut lagi ada relaxation. Lalu semesta memberikan kesempatan untuk relax, kesempatan untuk santai. Di sini juga kalau misalnya fasenya kita untuk nikmatin uh, ketenangan, ya dinikmatin ketenangannya, jangan jangan mencoba untuk ngerjain atau mencoba untuk menyibukkan diri gitu. Jadi kehidupan ini kan kayak fase gitu. Kita fase di atas kebahagiaan, harus ngerasain kebahagiaan. Ada fase kita sedih, ngerasain dulu kesedihan. Ada fase santai. Jalanin dulu fase santai karena kamu butuh itu. Berarti itu something that you need. Kalau semesta ngasih, itu berarti sesuatu yang kamu butuhkan. Saat kamu memenuhi apa yang kamu butuhkan, kamu pun seperti menghargai diri sendiri. You honor your body. Kamu menghargai badan kamu sendiri. Karena yes, kita manusia, jiwa kita mau ngapain aja ya terserah. Tapi kita punya fisik. Fisik itu pasti ada limitnya. Jadi belajar untuk santai dan relax. Lalu aku bakalan lihat lagi dari sini. Jadi ini adalah kejutan manis dari semesta untuk kamu. Ada the magician, it's something that you manifest ya kalau aku lihat tadi. Jadi gini, kamu mungkin pernah nggak sengaja kayak berdoa atau nggak sengaja ya kamu tanpa mikir gitu untuk pengen banget, duh kayak pengen ini deh gitu, dengan ngasal gitu. Contoh aku pengen rujak deh gitu, beneran dapat rujak, tapi energinya kamu tuh nggak langsung kayak yang aduh aku pengen banget gitu, aku fokusin banget gitu. Kamu dengan santai meminta, di situ kamu akan ngedapetin. Jadi dasarnya dari keikhlasan. Nah, dari energi The Magician sendiri, yang aku lihat ya, diri kamu tuh kayak dapat banyak skill sebenarnya. Kamu lahir di kehidupan ini tuh punya banyak kebisaan. Jadi kadang-kadang kita tuh menggunakan satu kebisaan kita untuk survive gitu, tapi kadang-kadang juga ada fase menggunakan kebisaan lain kita gitu. Di mana di sini disarankan untuk ngulik. Di sini kalau aku lihat di depan mata kamu nanti akan dikasih banyak sumber untuk kamu olah. Jadi contoh kepintaran, contoh dari finansial, materi. Karena di sini kan ada banyak elemennya, ada passion, ada gairah, terus juga ada cintanya gitu, ada perasaannya. Jadi apapun yang kamu lakukan bisa kamu combine gitu dari skill-skill yang kamu punya agar bisa mewujudkan apa yang kamu pengen. Dan The Magician itu juga kalau ngomongin soal kejutan manis, kamu minta sesuatu yang dikasih ke kamu lebih daripada ekspektasi. Jadi kalau aku ngelihatnya istilahnya nih saran, work your magic. Jadi dari diri kamu sendiri punya keunggulan, coba kamu usahakan itu. Tiba-tiba akan ada sebuah perubahan. Kejutannya benar-benar kejutan ya. Di sini ada surprise. There's surprise accident yang akan ngeliding kamu ke sesuatu hal yang indah gitu. Contoh, kayak kamu tabrakan nih sama seseorang, itu kan aduh tabrakan. Ternyata saat tabrakan terus ada sesuatu yang kayak di sinetron gitu, saling bertatapan, terus ada deg-degan gitu. Kayak gitu momennya, tapi bukan kayak sama orang. Jadi contoh kita ngerasa kayak kita kesandung nih dalam suatu keadaan, tapi ternyata kita harus kesandung untuk bisa ngedapetin anugerah untuk diri kita. Jadi kayak blessing in disguise. Dari The Tower sendiri kalau aku lihat ada berita yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Nah kadang-kadang gini, manusia itu kurangnya adalah hanya terfokus sama hal negatif, biasanya karena overthinking. Contoh misalnya ada berita atau ada sesuatu yang gak enak, fokusnya yang gak ke enaknya. Padahal
berita tersebut adalah untuk ngebantu dirinya. Contoh, nanti ada beberapa yang kayak kamu akan mendapatkan informasi kalau ternyata orang yang kamu sukai atau orang yang dekat sama kamu itu sebenarnya nggak gitu nih contohnya. Aduh sedih, aduh merana gitu. Tapi padahal kalau dilihat dari posisi lain, kamu tuh sedang diselamatkan. Jadi kamu tidak terlalu terbelenggu sama hal-hal yang sebenarnya ilusi gitu. Jadi apa bisa dibilang harus belajar untuk mensyukuri dari segala apapun yang diterima sama hidup kita. Jadi istilahnya mau itu keadaan yang kelihatan buruk, pasti ada situasi yang tidak buruk di situ. Gitu. Pasti ada kebaikan di situ. Aku bakal lihat lagi dari tarot card. Jadi ini adalah kejutan manis dari semesta. Kejutan manis dari semesta. Ada the High Priestess, dimana di sini intuisi akan semakin terasa. Nah, ini kalau misalnya korelasinya untuk kalian yang memang punya intuisi kuat, yang terbiasa untuk menggunakan intuisi tiap hari, atau bahkan kamu adalah sosok orang yang psychic, yang kalau zaman sekarang bilang kayak anak indigo gitu. Ini ada spiritual awakening, dimana ini spiritual awakeningnya itu untuk menunjukkan jiwa kamu butuhnya apa yang pengen jiwa kamu lakukan. Dari sini kemungkinan ada banyak informasi dari semesta langsung untuk dirimu. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya di sini karena ini khusus untuk diri kamu. Jadi setiap personal yang memang berjalan di jalan spiritual, yang memang mengerjakan hal-hal spiritual setiap hari, di sini ada informasi khusus untuk diri kamu. Coba didengerin. Informasi comes from any source. Jadi aku selalu jelasin, datangnya tuh bukan hanya dari kita tuh mendapatkan ilham gitu, atau kita mendapatkan pesan-pesan lewat mimpi. Enggak, sesimpel kayak ada sesuatu yang kamu lihat di YouTube, yang kamu terpanggil untuk ngeliat itu, atau kamu terpanggil untuk pergi ke suatu tempat, atau bahkan kamu sama teman kamu lagi ngobrol, obrolannya memang kerasa banget dalam hati gitu. Jadi kadang-kadang semesta memang ngasih pesannya bisa secara harafiah seperti itu gitu. Jadi coba dipahamin lagi apa yang kejadian-kejadian apa yang kamu hadapin. Bisa saja juga pesannya lewat kejadian ya gitu. Terus dari sini karena ada spiritual awakening, kalau aku lihat dari energi The High Priestess sendiri, itu yang akan merubah perspektif kamu tentang dunia. Dimana nanti bisa lebih tajam lagi penglihatannya, atau secara intuisi lebih tajam lagi. Hal-hal yang misteri, yang di hidup kamu masih sebuah misteri, nanti akan terungkap. Cuman kalau aku sarankan, kadang-kadang manusia, terutama kalian yang suka nonton tarot, pasti kan kepo ya tentang the future itu gimana, masa depan gimana. Tapi kadang-kadang kita harus enjoying yang sekarang. Karena contoh, kalau we know everything lah, kita tahu tentang segalanya, jadi tidak ada elemen of surprise lagi kan gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang mengejutkan dan tidak ada sesuatu yang bikin hidupnya berwarna lagi gitu. Jadi belajar untuk nikmatin secrets, belajar untuk menikmatin ada rahasia di dunia ini yang lebih baik datangnya memang saat yang tepat gitu. Di sini ada the Chariot, your career akan melonjak banget di sini. Jadi saat momennya juga fokus ke karir. Cuman kalau dari The Chariot sendiri, kamu harus tentuin tujuannya apa. Kamu berusaha tiap hari, bekerja tiap hari untuk apa? Jujur sama diri sendiri. It's okay for money ya nggak masalah gitu. Itu namanya jujur sama diri sendiri. Cuman ya memang harus ketentuin buat apa kamu kerja gitu. Buat apa, buat kebutuhan apa, itu saat kita ngebuat bentuk goal, istilahnya ngebentuk tujuan, kita akhirnya tidak di dalam fase yang tenggelam gitu sama perjalanan kita sendiri. Jadi karena kita tahu tujuan, kitanya tidak
muter di situ-situ aja kan. Dan kitanya pun tidak di fase dimana lupa sama kepuasan hidup gitu. Jadi nggak ngikutin ego lah istilahnya. Jadi belajar untuk controlling itu also di sini kalian akan lebih sensitif lagi. Ini juga intuisi bisa diaplikasikan ke kerjaan ya gitu. Akan ada berita tuh datang dalam waktu yang dekat di sini. Perubahan hidup juga datangnya cukup cepat ya. Kejutan manisnya adalah hidup kamu berubah. But also di sini terutama untuk kalian yang feminine akan ada orang yang sangat mencintai dirimu, sayang banget sama diri kamu dan kamu akan terproteksi karena dia nganggap diri kamu adalah seseorang yang berharga. Terutama untuk kalian yang feminine. Untuk kalian yang maskulin di sini kamu akan bisa memahami. Jadi kejutan dari semesta adalah pemahaman kamu tentang pasangan hidup atau kamu pemahaman soal gimana cari pasangan gitu. Untuk kalian yang single, untuk kalian yang tidak single, ini kalau jadi King of Cups, kamu mendapatkan partner yang memang sangat memahami diri kamu gitu. Di sini semesta akan memprotek diri kamu, tapi kamu harus punya niatan yang memang pasti ya buat apa yang kamu lakukan, apapun yang kamu lakukan. Oke, di sini dari Five of Swords. Nanti ada memori-memori masa lalu yang akan nge-trigger kamu, cuman belajar untuk hadapin itu sih. Karena kalau kita selalu denying atau kita selalu lari dari trigger-trigger masa lalu, yang ada itu akan selalu ngejar. Lebih baik dihadapin gak sih daripada kita lari-larian terus. Saat kita menghadapi, akhirnya kita menyadari oke, ternyata lebih kecil dari dugaan aku ya gitu. Jadi belajar untuk bisa accepting itu. Apapun yang terjadi di masa lalu ya, contoh kekecewaan atau contoh trauma-trauma apapun itu gitu. Yang tadi aku bilang kalau lari-larian terus, kamu akan capek sendiri gitu, tidak akan ada finishnya soalnya. Tapi kalau udah harusnya menghadapi, selain membalik badan untuk menghadapi, kamu stop di situ. Oke, kamu stop di situ ngejar aku, kita selesain sekarang, selesai mau apa segala macam, kamu selesain, berhenti dan you can move on gitu ke next chapter in your life. So di sini aku bakalan lihat lagi ke oracle card tentang apa kejutan manis dari semesta untuk dirimu. Ada blessing, ini kayak yang tadi aku bilang, ini ilham. Aku nggak tahu bahasa ininya apa ya. Terus aku lihat dulu. Kalau dari arti dari artinya dari artinya yang aku lihat sih, itu artinya kayak sesuatu yang diberikan oleh semesta, yes, diberikan sama ilahi, seperti pengetahuan, gambaran, atau bahkan rasa pemahaman gitu. Cuman ini kayak epiphany lah gitu. Nah di sini ini yang akan kamu dapatkan sih kejutannya, bisa dikasih intipan apa yang akan terjadi. Atau ini third eye lebih terbuka lagi, lebih sensitif lagi, yang tadi aku bilang, something akan kamu rasa. Akan ada sesuatu yang kamu rasakan itu kayak ada rasa nyung-nyung di kepala. Nyung-nyung tau apa sih? Ada rasa yang kayak pusing, nggak pusing sih, lebih seperti kayak celekit-celekit atau ngiung-ngiung di jidat gitu. Itu bisa jadi tanda-tanda kamu akan mendapatkan informasi. Di sini ada stranger. Ini yang tadi aku bilang, kamu akan ketemu sama seseorang yang mungkin asing dalam hidup kamu. Tapi itu membawakan kebahagiaan. Jadi kejutannya benar-benar kayak tiba-tiba kamu akan kenal seseorang gitu. Tiba-tiba kamu akan deket sama seseorang, atau misalnya ada sebuah conversation atau obrolan sama orang yang gak deket sama kamu, dan itu akan memberikan ilham atau memberikan sebuah informasi yang cukup berharga untuk hidup. So aku bakalan lihat lagi ke selanjutnya. Ini aku bakalan lihat dari spirit guide. Let's switch for you. Ada the Holy Spirit. Di sini ada
Expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Jadi percaya kalau yang benar-benar itu yang benar-benar bisa kamu yakini adalah hatimu sendiri. Cinta untuk diri kamu sendiri dan cinta untuk orang-orang sekitar. Kuan Yin, di sini ada care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone, offer a helping hand. Jadi coba ngebantu orang lain itu juga bisa ngebantu diri kamu sendiri nantinya. Dan di sini kita harus melakukan segala sesuatu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Di sini Archangel Michael, trusting heaven, you're safe. Angels stand close, surrender your concerns, allow miracle to occur. Jadi belajar untuk ikhlas biar semesta ngasih kejutannya. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada The High Priestess. Ini yang tadi aku bilang ya, intuisi akan semakin besar lagi, percaya sama apa yang kamu ketahui, percaya sama diri sendiri. Lalu di sini ada Eight of Cups. Nanti kamu akan mampu untuk melepaskan yang bukan lagi untuk kamu, dan kamu akan meraih segala sesuatu yang lebih dari apa yang kamu lepaskan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading.